Nah, saya tertarik tadi dok. Jadi untuk tata laksana emergensi dok, kan pasien dengan peningkatan TIK dok. Ini kan beda antara apakah TIK itu sama dengan stroke, dengan tumor. Pokoknya yang TIK pada tumor primer itu tata laksana awal kan sangat bermanfaat dok buat para dokter umum di IGD atau para PPDS dok. Oh dengan ini ada peningkatan TIK, ada pembuluh darah, nyeri kepala. Itu tata laksana awal yang harus kita lakukan itu apa dok? Agar cepat gitu loh dok untuk menanganinya dok. Iya, pada kasus tumor otak primer ini salah satu kegawatannya atau emergensinya itu tadi ya, kalau terjadi peningkatan TIK sehingga terjadi herniasi itu biasanya itu akhirnya dibawa ke IGD oleh keluarga itu karena itu ya memang baik pertanyaannya. Nanti kalau di IGD pertama untuk tata laksana TIK secara umum ya dilaksanakan dulu ya dokter Yuda ya. Jadi seperti airway breathing circulation ya dipastikan dulu Tetap itu semua ABC ya dok dulu ya ya. dok. Terus baru kita secara umum untuk menurunkan TIK. Kita evaluasi dulu deh, apa bener ini ada peningkatan TIK atau enggak? Ternyata kita udah pasti ini ada TIK meningkat gitu. Baru kita coba turunkan gitu ya. Untuk kasus tumor otak secara umum ya dengan ini sama sih ya, maksudnya dengan positioning kepala misalnya gitu ya. Terus kemudian kita pertahankan MAP. Pada prinsipnya kan TIK juga berkaitan dengan tekanan darah gitu ya. Kita evaluasi, kita optimalkan MAP-nya. Terus kalau untuk tumor otak primer sendiri, karena edema yang terjadi itu adalah vasogenik, ya kita berikan glukokortikoid. Biasanya kita pilih dexamethasone untuk menurunkan, biasanya begitu dokter Ida. Jadi dok, saya tertarik dengan glukokortikoid tadi dokter. Kan sebagaimana kita tahu kan jenis steroid itu ada glukokortikoid, ada mineralokortikoid dok. Kenapa yang kita pilih itu ada glukokortikoid dan kenapa dexamethasone dokter? Itu Iya, sering tuh dok pertanyaan netizen. gitu ya. Sebenarnya kami sih dok. Yang pertama ya prinsipnya kalau tumor otak, ya di otak itu kan misalnya pada kasus tumor otak atau prioritas itu kan memang reseptor terhadap glukokortikoid itu banyak ya. Jadi akan responnya akan baik dengan itu. Terus kemudian karena dalam patofisiologinya tumor otak primer itu kan kenapa sih bisa sampai menyebabkan edema vasogenik, itu kan salah satunya adalah proses inflamasi ya. Selain kerusak munculnya VEGF tadi, karena kan sel tumor butuh makanan, makanya banyak vaskuler muda yang terbentuk gitu ya. Salah satunya juga akan terbentuk sitokin proinflamasi, itu banyak banget gitu, sehingga akhirnya merusak tight junction sehingga terjadi kerusakan sel darah otak, terus kemudian terjadi edema kan gitu. Makanya dipilihlah glukokortikoid untuk itu tadi, mengurangi VEGF terus menurunkan inflamasi, harapannya edemanya bisa berkurang banget gitu. Kenapa kok dipilih dexamethasone dari sekian banyak glukokortikoid? Dari penelitian memang yang memiliki efek inflamasi tinggi itu ya dexamethasone. Terus kemudian dia memiliki waktu paruh yang lumayan tinggi ya, artinya durasi kerjanya lebih panjang dibanding yang lain. Jadi efek inflamasi dan durasi kerjanya lebih panjang dibandingkan dengan misalnya kenapa kok nggak MP gitu. Ya ternyata dari penelitian memang dexa yang dibutuhkan lebih banyak tadi itu. Seperti itu. Nih dok, ada lagi nih dok. Jadi kan biasa kan kita tuh dok di HCU biasanya dok, di HCU atau di intensif pasien pasien itu mengalami TIK, itu butuh steroid atau dexamethasone dokter. Di satu sisi pasien tuh ada mengalami hematemesis dokter. Itu bagaimana menghadapinya dok gitu? Iya. Tata laksana gitu. Ya memang agak sulit ya, karena memang kan dexa itu salah satu efek sampingnya adalah stress ulcer itu tadi gitu ya. Kita berdasar klinis sih dokter Ida. Maksudnya kalau memang kita yakin edemanya tidak terlalu luas gitu ya, terus efek TIK-nya sudah berbaikan, terus ternyata kondisi pankreasnya ini lebih karena perdarahan lambungnya tadi, ya di stop nggak apa-apa, di stop dulu sesaat gitu ya, kita berikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi lambungnya. Setelah perbaikan terus kita evaluasi lagi, butuh masuk lagi ya nggak apa-apa untuk deksanya. Atau ternyata nggak bisa ini, TIK-nya memang masih tinggi, edemanya masih memang harus membutuhkan, ya kita masuk berduaan gitu ya, dengan misalnya omeprazol masuk, terus kemudian untuk deksanya mungkin kita turunkan dosisnya tapi kita persering gitu, misalnya per 6 jam gitu, dosisnya 5 mg saja, atau disesuaikanlah dosisnya. Jadi tetap seperti itu. Pokoknya Bergantung klinis yang tergantung dibutuhkan. klinis dok kan. Jadi harus punya sense of emergency. Iya. Oke, baik dok. Nah dok, kan kalau pada struk perdarahan ICA itu kan ada manitol kan, manitol. Nah kalau pada
kasus-kasus tumor otak primer itu ada tempat untuk manitol nggak dok? Iya, kalau ngeliat patofisiologi ya enggak pas sebenarnya kalau manitol masuk. Kan dia bocor ya, kalau ada manitol ya gimana? Ya makin bengkak dong, logikanya seperti itu ya. Cuman beberapa kasus memang pada tumor otak, misalnya kayak kita contohkan yang di tempat seperti GBM gitu ya, itu kan sering berdarah. Nah kalau ada intratumoral hemorrhagic itu akan terjadi edema sitotoksik juga gitu. Bisa, tapi dengan catatan deksanya maksudnya jangan manitol sendiri gitu. Jadi deksa juga masuk, boleh nanti masuk manitol dosis yang lebih kecil untuk menurunkan edema sitotoksik yang terjadi, itu masih bisa. Jadi masih bisa, asalkan tidak digunakan sendiri ya dokter Ida ya. Harus tetap deksanya harus tetap masuk gitu. Masih ada tempat ya dok, tapi nggak boleh sendirian ya dok ya? Iya. Ya harus dibareng dengan deksa. Nah dokter, jadi secara garis besar apa saja tata laksana yang bisa kita lakukan pada tumor otak primer secara lengkap gitu dok, detail. Tata laksana. Iya dokter. Ya, kalau kita bicara tata laksana itu ya kita bagi ya, maksudnya simptomatik itu, terus tata laksana definitif, yang terakhir ya paliatif ya. Simptomatik berdasarkan gejala. Yang tadi kita bahas TIK meningkat itu semua ya kita tata laksana gitu ya. Atau gejala-gejala yang sering misalnya tadi nyeri kepala, ya kita berikan analgesik untuk mengurangi nyeri kepalanya ya, secara umum ya apapun. Biasanya kita menggunakan paracetamol aja yang safe gitu ya, asalkan nggak ada kerusakan liver gitu. Terus atau untuk kejang gitu ya, kita berikan obat-obatan antikonvulsan. Yang sering kita pakai kan seperti phenytoin, carbamazepine. Itu memang agak sulit karena kalau diberikan bersamaan dengan deksa ya terjadi apa namanya, efek kerja ya, ada ini dikerjakan bersamaan, itu diberikan bersamaan itu ada efeknya gitu. Agak sulit untuk monitoringnya, tapi beberapa obat yang baru mungkin lebih baik seperti levetiracetam, itu level evidence-nya A ya, untuk kasus-kasus tumor otak bisa diberikan dengan dosis misalnya 20 sampai 40 mg di awal gitu, 40 mg kali kilogram berat badan gitu bisa diberikan di awal untuk mengurangi kejang atau kejadian kejang pada kasus tumor otak. Itu gejala ya. Terus kalau definitifnya, kalau tumor otak ya prinsipnya kalau definitif ya diambil gitu ya. Jadi reseksi total sebisa mungkin diambil tumornya. Itu prinsip utamanya itu sih. Diambil gitu. Terus kalau misalnya ternyata ukurannya kecil atau ukurannya jauh banget gitu ya bisa dilakukan radioterapi, misalnya stereotaktik radiosurgery gitu bisa gitu. Atau kalau misalnya nanti reseksinya tidak bisa gitu ya, harus menyisakan misalnya kayak astrocytoma high grade, itu kan batasnya agak sulit ditentukan gitu misalnya, terus ada sisa, jadi bisa diajukan dengan radioterapi atau dengan ajukan kemoterapi. Kalau kemoterapi sendiri, penggunaan sendiri gitu ya untuk kasus-kasus tumor otak agak susah untuk kemoterapi sistemik ya, karena kan terkait salur darah otak itu harus bisa menembus ya. Cuman beberapa jenis tumor ada yang sensitif terhadap pemberian kemoterapi seperti GBM yang ternyata status metilasi MGMT-nya positif gitu, itu bisa diberikan temozolomid. Atau tumor-tumor high grade astrocytoma yang ternyata mutasi EGFR-nya tinggi gitu, bisa diberikan jenis kemoterapi yang lain, nimotuzumab itu bisa masuk. Kalau untuk radioterapi berdiri sendiri biasanya ya tergantung daerah yang sensitif ya, kayak pineal itu kan sensitif, bisa diberikan. Tapi pada prinsipnya namanya tumor ya diangkat semaksimal mungkin gitu. Soalnya kalau ada sisa ada sisa gitu ya resiko rekurrennya akan tinggi juga. Berarti kalau padahal saya mau menanyakan tingkat referensi loh dok. Oh iya. Bisa baca pikiran saya dok. Oh iya. Untuk timbul referensi itu tinggi nggak dok? Gimana dok? Apa ya, tergantung dari itu tadi ya, yang tadi itu dok? Yang pasti pokoknya kalau tumor otak atau tumor lain mungkin ya juga ya rekuren yang masih mungkin sekali ya dokter ya. Misalnya udah diangkat ini udah total, ternyata kok berapa masih aja ya, bisa langsung gitu ya, bisa langsung saat itu atau bahkan beberapa waktu kemudian muncul rekurensi, masih mungkin terjadi. Namanya kita kan menghadapi sel yang tumbuhnya tidak terkontrol kan gitu ya dokter Ide. Tumbuh sangat cepat ya dok. Iya salah satu yang membuat sering terjadi rekurensi itu tadi salah satunya adalah reseksinya nggak total gitu ya, atau bahkan memang sebelum dilakukan tindakan definitif memang efek dosa ruangnya udah luas gitu ya, bisa jadi gitu ya terjadi rekurensi. Nah dok, terakhir ya dok, terakhir bagaimana prognosis dari tumor otak primer itu sendiri dokter? Ya kalau
kita bicara tumor otak prognosis ya, kita nanti akan menyebutkannya itu biasanya survival rate gitu ya, angka harapan hidup bisa dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun gitu ya. Semua itu tergantung yang pertama ukuran tumornya gitu ya. Makin gede ya makin jelek prognosisnya. Misalnya lebih dari 6 cm misalnya besar banget, ya jelek prognosisnya gitu. Terus usia ditemukan pertama kali, misalnya dia ditemukan di usia 50 tahun, di atas 40 tahun berarti ya, itu ya akan prognosisnya akan lebih jelek gitu. Ukurannya tadi sudah, terus kemudian tergantung histopatologinya ya. Dan kalau misalnya dia grade 1 WHO, ya otomatis prognosisnya akan lebih baik dibandingkan yang grade 4 dong ya kan, dari status keganasannya. Atau histopatologi yang lain, ini terkait beberapa jenis tumor, misalnya pada glioma gitu ya, ada status IDH itu ternyata ya prognosisnya jauh lebih baik daripada yang tidak ada. Atau adanya delesi 1P itu jauh lebih baik daripada ditemukan mutasi di B53 seperti itu. Atau yang tadi misalnya GBM dengan status NGMP-nya ternyata lebih resisten, lebih sensitif terhadap kemoterapi, itu ya juga prognosisnya lebih baik. Atau prognosis juga bisa dilihat dari apakah sel otaknya itu sudah nyebrang ke sel otak yang lain gitu ya. Misalnya dari kiri nyebrang ke kanan juga, ya makin dia nyebar kemana-mana juga makin jelek prognosisnya seperti itu. Jadi banyak faktornya itu kan, banyak faktor yang tersebut semua itu menentukan prognosis dari tumor otak prima itu sendiri, betul. Berhubung tadi udah pertanyaan terakhir dokter, sebenarnya masih ada 1.200 pertanyaan lagi dok dari teman-teman melalui saya dok, dari para netizen juga. Terima kasih dokter Teddy atas informasinya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Buat teman-teman yang masih penasaran dan masih bertanya tentang neuro-onkologi, jangan lupa join Sunshine Endemic 2022 pada bulan Mei tahun ini di Kota Solo. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek dok bisa di web kita, bisa, atau di IG-nya juga bisa, IG PPDS Neurologi UNS dan juga IG-nya Sunshine Neurologi. Sampai jumpa di Sunshine Dynamic 2022. Jangan lewatkan event Sunshine Dynamic di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Pro Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!